Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kadada Kisah. Pada video dan kesempatan kali ini kita ingin berbagi pengalaman ataupun sharing mengenai cara mengisi LK 1.3 penentuan penyebab masalah dan 1.4 terkait akar ataupun terkait dengan masalah yang terpilih yang akan diselesaikan. Baik, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, untuk LK 1.3 untuk tampilan ataupun format dari 1.3 ini seperti ini ya. Ada kolom 1 bagian nomor, kolom 2 bagian hasil eksplorasi penyebab masalah, dan kolom ketiga akar penyebab masalahnya. Kemudian kolom yang keempat analisis akar penyebab masalah. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk 1.3 ini kita tinggal mengkopikan dari LK 1.2 ya, terkait dengan eksplorasi penyebab masalah. Nah, di 1.2 kita sudah melakukan yang namanya kajian literatur ya, dan juga wawancara di hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sini kita sudah melakukan berbagai macam mencari kajian literatur ya, dari hasil penelitian yang sudah kita peroleh terkait masalah yang kita identifikasi, kita cari kajian literaturnya dan juga hasil wawancaranya. Nah, kemudian di bagian 1.3 ini, teman-teman semua, kita menuliskan kembali hasil eksplorasi penyebab masalahnya. Cuman yang kita tuliskan bukan lagi berupa semua kajian literatur yang kita cari ya. Cuman yang kita tulis adalah poin-poinnya saja ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini contohnya, teman-teman. Kita di sini saya menambahkan kolom atau mengganti kolom nomor tadi menjadi saya tambahkan masalah yang kita identifikasi ya. Nah, masalah yang kita identifikasi yang pertama adalah di sini saya membuat ataupun menuliskan tentang rendahnya hasil belajar matematika siswa di kelas. Kemudian di kolom hasil eksplorasi penyebab masalah ini, nah, rendahnya hasil belajar matematika ini disebabkan yang pertama adalah minat, bakat, motivasi, dan konsentrasi siswa. Ini semua diambil dari LK 1.2. Nah, ini ya. Nah, dari poin-poin ini kita ambil satu persatu ya. Misalnya siswa menganggap pelajaran matematika sulit, kemudian kurangnya minat siswa terhadap pelajaran matematika, dan juga kurangnya konsentrasi siswa dalam perhatikan. Ini kita ambil, artinya tidak apa ya istilahnya, untuk yang bagian penjelasan ini kita tidak usah dibuat, cuman kita ambil poin-poinnya saja tentang terkait penyebab dari rendahnya hasil belajar siswa. Kemudian kita tuangkan ke LK 1.3 ya, seperti itu. Di sini contohnya ya, teman-teman. Mengenai masalah rendahnya hasil belajar siswa, saya mengambil hasil eksplorasi penyebab masalahnya itu dikarenakan karena yang pertama adalah minat, kedua bakat, motivasi, dan konsentrasi siswa. Yang selanjutnya model penyajian materi pelajaran dan lain sebagainya ya. Ini diambil dari poin-poin dari kajian literatur dan juga hasil wawancara ya, teman-teman ya. Jadi ini berasal dari LK 1.2, cuman yang kita ambil adalah poin-poinnya saja. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya saya juga mengambil tentang masalah yang diidentifikasi adalah kurangnya minat siswa terhadap pelajaran matematika. Nah, yang pertama adalah disebabkan karena perhatian siswa. Ini juga diambil dari LK 1.2 yang sudah kita bikin ya. Nah, ini dia kita ambil faktor penyebab dari kurangnya minat siswa tadi, kita tuangkan ataupun kita copy saja ke bagian LK 1.3 ya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Artinya poin-poinnya saja terhadap penyebab ataupun hasil eksplorasi penyebab masalah terhadap kurang
kurangnya minat siswa. Seperti itu ya kira-kira ya teman-teman ya. Kemudian saya mengambil lagi, terdapat beberapa siswa kelas 7 mengalami kesulitan memahami materi aljabar. Ini juga saya ambil dari LK 1.2 poin-poinnya saja terhadap eksplorasi penyebab masalah. Kemudian di bagian kolom berikutnya ada akar penyebab masalah. Nah, di akar penyebab masalah ini kita mengambil sebuah kesimpulan ataupun sebuah poin yang mana dari hasil eksplorasi penyebab masalah ini kita jadikan satu kesatuan. Misalnya ya, dalam kegiatan pembelajaran guru belum menggunakan media pembelajaran ataupun alat peraga yang dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran. Ini ya akar penyebab masalah dari hasil eksplorasi ini ya. Kemudian di bagian analisis akar penyebab masalahnya, berdasarkan hasil diskusi dan analisis ditentukan bahwa akar penyebab masalah adalah yang pertama, inilah kita ambil dari sini ya, kita ambil dari akar penyebab masalah. Guru belum menggunakan media pembelajaran atau alat peraga yang dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran atau alat peraga yang digunakan oleh guru dapat mempengaruhi faktor penyebab masalah lainnya. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran atau alat peraga yang tepat akan mampu meningkatkan minat siswa, motivasi siswa, dan perhatian siswa ya, diambil dari sini. Dengan demikian, guru dapat merancang satu media pembelajaran atau alat peraga yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi yang akan dipelajari. Ya, seperti itu ya kira-kira ya teman-teman untuk membuat LK 1.3 ataupun penentuan penyebab masalah. Nah, kemudian di LK 1.4 ya, di LK 1.4 ini kita akan membuat yang namanya beberapa poin ya. Nah, di LK 1.4 ini ada kolomnya seperti ini ya, masalah yang terpilih yang akan diselesaikan dan akar penyebab masalahnya. Ini juga diambil dari LK sebelumnya, yaitu LK titik 3 ya, terkait ataupun LK titik 2 ya, terkait dengan masalah yang sudah kita identifikasi ya dan akan kita selesaikan ya. Seperti itu saya mengambil empat masalah yang akan diselesaikan. Yang pertama, rendahnya hasil belajar matematika siswa di kelas, kemudian rendahnya pemahaman siswa pada materi HOTS, dan guru belum bisa memanfaatkan teknologi ataupun inovasi dengan maksimal ya. Ini diambil dari masalah yang sudah kita identifikasi tadi ya, dari sini. Kemudian kita kopikan ke bagian kolom ini. Kemudian akar penyebab masalahnya, akar penyebab masalah ini juga diambil dari LK 1.3 yang ini ya. Kita langsung saja kita kopikan ke bagian LK 1.4 ya. Nah, seperti itu ya kira-kira ya Bapak Ibu ya cara mengerjakan LK 1.3 dan juga 1.4. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.